sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Devi Setianingsi dengan rekan saya Jihana Widya. Saya Fitrah Maulida Saharudin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Al-Fatis. Masuk ke materi, adapun latar belakang dari pengukuran kecepatan putar dan posisi merupakan aspek penting dalam berbagai aplikasi teknik, termasuk sistem kendali, otomasi industri, dan robotika. Sensor atau transducer digunakan untuk mendeteksi kecepatan putar serta posisi suatu objek dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sensor dan transducer digunakan untuk mengubah parameter mekanis seperti rotasi dan posisi menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem kendali dan sistem navigasi untuk mengetahui lokasi atau orientasi suatu objek dalam suatu referensi tertentu dalam berbagai aplikasi industri, otomotif, dan robotika. Nah, ada beberapa jenis sensor transducer untuk pengukuran kecepatan putar dan posisi. Yang pertama itu jadi sensor encoder optik atau optical encoder. Encoder optik adalah sensor atau transducer yang digunakan untuk mengukur kecepatan putaran dan posisi sudut suatu benda yang berputar. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi gangguan cahaya menggunakan cakram berlubang atau berpola yang berputar bersama dengan proses objek yang diukur. Adapun jenis-jenis encoder optik, yang pertama itu encoder incremental dan yang kedua itu encoder absolute. Nah, pada encoder optik atau optical encoder terjadi proses konversi dari besaran mekanik menjadi besaran listrik. Adapun spesifikasinya yaitu resolusi tinggi 10.000 ppr ke atas. Cocok untuk aplikasi presisi seperti robotika. Frekuensi responnya tinggi hingga 300 kHz. Memastikan akurasi pada kecepatan tinggi, proteksi IP tinggi, IP65+, dibutuhkan untuk lingkungan industri yang keras. Encoder incremental akurasi berkisar kurang lebih 0,01 hingga kurang lebih 1 derajat, tergantung resolusi dan kualitas encoder. Encoder absolute lebih akurat, bisa mencapai kurang lebih 1 Hz second, sekitar 0,0003 derajat pada model resolusi sangat tinggi. Adapun contoh penggunaannya itu yang pertama itu di otomotif industri dan robotika, yang kedua otomotif dan transportasi, yang ketiga medis dan bioteknologi, yang keempat energi kelistrikan, dan yang kelima elektronik, konsumen atau gaming. Adapun range encoder sangat bergantung pada jenis incremental atau absolute dan resolusinya ppr atau bit posisi. Bandwidth optical encoder bergantung pada resolusi ppr, kecepatan rotasinya rpm, dan jumlah kanal output. Adapun rumus dari encoder yaitu 0 kurang delta kurang n per ppr kali 360, di mana delta itu sama dengan sudut rotasi atau derajat. Kemudian itu n sama dengan jumlah pulsa yang terdeteksi. Kemudian ppr itu pulse per revolution atau jumlah pulsa per putaran. Adapun rumus kecepatan sudutnya yaitu W kurang N kali 60 per ppr kali T, di mana W sama dengan kecepatan sudut RPM dan T sama dengan waktu dalam detik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kecil. Baik, adapun sensor yang kedua yaitu sensor Hall effect. Sensor Hall effect ini adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip efek Hall, yaitu fenomena di mana tegangan listrik dihasilkan ketika medan magnet tegak lurus terhadap arus listrik dalam suatu material konduktif. Sensor Hall effect mengubah medan magnet menjadi tegangan atau arus listrik V/I. Spesifikasi utama meliputi sensitivitas, kecepatan respon, dan tegangan operasi.
Akurasi sensor Hall effect bervariasi dari kurang lebih 0,1% hingga kurang lebih 5%, tergantung pada jenisnya. Sensitivitas sensor Hall effect berkisar antara 1 sampai 100 mV atau militesla, tergantung jenisnya. Range atau jangkauan sensor Hall effect ini biasanya dinyatakan dalam NT atau militesla atau Gauss, di mana 1 militesla sama dengan 10 Gauss. Untuk aplikasi kecepatan tinggi atau motor roda gigi atau encoder, pilih analog sensor dengan bandwidth tinggi lebih besar sama dengan 1 MHz. Untuk aplikasi switching atau saklar deteksi posisi, bandwidth 10 sampai 200 kHz sudah cukup. Untuk pengukuran arus listrik dinamis atau AC ke DC, gunakan sensor arus seperti ACS 712 dengan bandwidth 20 sampai 80 kHz. Adapun sensitivitas dan drag, yaitu sensor optik atau laser memiliki sensitivitas tertinggi atau hingga 0,01 mm. Sensor induktif sangat sensitif untuk logam atau hingga 0,1 mm. Sensor kapasitif memiliki sensitivitas sedang dan dipengaruhi oleh bahan objek. Sensor ultrasonik memiliki sensitivitas rendah terhadap objek yang menyerap suara. Sensor magnetik atau Hall effect bergantung pada kekuatan medan magnet. Sensor ultrasonik memiliki range terjauh hingga 10 meter. Sensor optik atau laser biasa bisa mencapai beberapa meter dengan akurasi tinggi. Sensor induktif memiliki range pendek atau maksimum 50 mm. Sensor kapasitif bisa mendeteksi benda non-logam dalam jarak menengah. Sensor Hall effect memiliki range sangat pendek hingga 10 mm. Objek. Sensor ultrasonik memiliki sensitivitas rendah terhadap objek yang menyerap suara. Sensor magnetik atau Hall effect bergantung pada kekuatan medan magnet. Sensor ultrasonik memiliki range terjauh hingga 10 meter. Sensor optik atau laser biasa bisa mencapai beberapa meter dengan akurasi tinggi. Sensor induktif memiliki range pendek atau maksimum 50 mm. Sensor kapasitif bisa mendeteksi benda non-logam dalam jarak menengah. Sensor Hall effect memiliki range sangat pendek hingga 10 mm. Adapun rumus pH kurang I kali B per Q kali N kali D, yang dimana pH itu adalah tegangan Hall atau P, I adalah arus listrik yang mengalir, B adalah medan magnet, dan Q adalah muatan elektron 1,6 kali 10 min 19, dan N adalah konsentrasi pembawa muatan, dan D adalah ketebalan material konduktor. Contoh penggunaannya yaitu industri otomotif, industri manufaktur dan otomasi, pembangkit listrik, industri penerbangan dan maritim, dan terakhir penelitian dan pengujian. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya yaitu sensor tensiometer generator, yang dimana tensiometer generator adalah jenis sensor atau transducer yang digunakan untuk mengukur kecepatan putar RPM atau revolution per menit dari suatu mesin atau poros yang berputar. Tensiometer generator mengubah kecepatan putar RPM menjadi tegangan listrik atau volt. Semakin tinggi kecepatan putar, semakin besar tegangan keluarannya. Adapun spesifikasi utama mencakup tegangan output atau rentang kecepatan, akurasi, dan material mesin. Tensiometer generator DC berkisaran kurang lebih 0,5% hingga kurang lebih 1% dari skala penuh. Tensiometer generator AC kurang lebih 0,5% hingga kurang lebih 2% dari skala penuh. Magnetic pickup atau Hall effect yaitu kurang lebih 1% hingga kurang lebih 2% dari skala penuh. Optical tensiometer yaitu kurang lebih 0,1% hingga kurang lebih 0,1% paling akurat.
Sensitivitas taksometer generator mengacu pada seberapa besar perubahan output atau tegangan atau frekuensi terhadap perubahan kecepatan putaran RPM. Semakin tinggi sensitivitasnya, semakin baik. Selanjutnya yaitu, adapun rumusnya itu V sama dengan K kali N, dan di mana V itu tegangan keluaran, K yaitu konstanta taksometer, N-nya itu kecepatan putar. Memiliki range paling luas, bisa mencapai 100.000 RPM atau lebih. Bandwidth taksometer generator bervariasi dari 0 sampai 20 kHz, tergantung jenisnya. Adapun contoh penggunaannya itu yang pertama otomotif, yang kedua industri dan otomasi, yang ketiga elektronik dan perangkat konsumen, yang keempat pengukuran arus listrik, yang kelima medis kesehatan. Selanjutnya ada sensor resolver. Sensor resolver adalah sensor elektromekanis yang digunakan untuk mengukur posisi sudut dan kecepatan rotasi dengan prinsip transformasi elektromagnetik. Resolver mengubah besaran mekanik menjadi besaran listrik. Adapun spesifikasinya bervariasi berdasarkan resolusi, frekuensi, akurasi, dan aplikasi. Akurasi ini biasanya dinyatakan dalam arcmin atau menit busur, atau arches atau detik busur, di mana 1 derajat sama dengan 60 arcmin atau 3.600 arsec. Sensitivitas resolver berkisar antara 0,05 sampai 0,5 volt derajat, tergantung model dan aplikasi. Drag resolver mengacu pada rentang sudut rotasi yang dapat diukur oleh sensor tersebut. Resolver biasanya mampu mengukur 360 derajat penuh tanpa batasan. Adapun rumus dari resolver. Resolver menghasilkan dua sinyal analog. Yang pertama ada sinyal sinusoidal atau PS. Sama dengan PM, sin, atau theta. Yang kedua ada sinyal cosinusoidal, yang dimana DC sama dengan PM, sin, cos, theta. Dengan PM amplitudo maksimum atau biasanya tergantung tegangan eksitasi. Theta atau sudut rotasi poros dalam radian atau derajat. PS atau output sin, dan PC atau output cos. Resolver digunakan dalam otomasi industri, otomotif, pesawat, militer, medis, dan energi. Bandwidth-nya yaitu sensor optik atau laser memiliki bandwidth tertinggi atau hingga 50 kHz, cocok untuk aplikasi cepat. Sensor induktif juga memiliki bandwidth tinggi hingga 50 kHz, cocok untuk deteksi logam berkecepatan tinggi. Sensor ultrasonik memiliki bandwidth terendah. Baik, saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu sensor 5, proximity sensor. Proximity sensor adalah sensor yang mendeteksi keberadaan objek tanpa kontak fisik. Sensor ini mengubah besaran fisik tertentu menjadi sinyal listrik yang bisa diolah oleh sistem elektronik. Sistem proximity sensor bergantung pada jenis aplikasinya. Jarak deteksi bisa kisaran dari 0,5 mm hingga 10 meter. Output bisa berupa PNP, NPN, analog, atau relay tergantung kebutuhan IP. Rating menentukan ketahanan sensor terhadap debu dan air. Jadi sensor optik laser memiliki akurasi terbaik 100 hingga kurang lebih 0,01 mm. Sensor induktif sangat akurat untuk logam, kurang lebih 1,1 mm. Sensor kapasitif dan ultrasonik memiliki akurasi lebih rendah karena dipengaruhi lingkungan. Faktor eksternal seperti suhu, kelembapan, dan permukaan objek dapat memengaruhi akurasi.
Ada dua jenis sensor proximity, yaitu induktif proximity sensor. Sensor proximity induktif digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek logam melalui prinsip elektromagnetik. Sensor ini tidak dapat mendeteksi material non-logam seperti kayu, plastik, atau kertas. Sensor ini terdiri dari sebuah kumparan yang menghasilkan medan elektromagnetik sesuai isolator internal. Ketika objek logam memasuki medan ini, arus pusar eddy current terbentuk di permukaan logam tersebut. Arus ini menurunkan amplitudo osilasi, dan perubahan inilah yang diubah menjadi sinyal on dan off. Contoh aplikasi nyata yaitu presisi tinggi yang mendeteksi roda gigi pada mesin CNC, pendeteksi kecepatan putaran dalam sistem encoder, otomatisasi dengan robotika arm. Adapun rumus yaitu di mana E tanda induksi volt, N jumlah lilitan kumparan, fluksi magnetik Weber, laju putaran fluksi magnetik seperti yang ada di gambar. Tegangan ini muncul ketika objek logam mendekat, menyebabkan perubahan medan magnet dan arus pusar di objek tersebut. Jenis sensor proximity kedua yaitu capacitive sensor proximity. Sensor proximity induktif digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek logam melalui prinsip elektromagnetik. Sensor ini tidak dapat mendeteksi material non-logam seperti kayu, plastik, atau kertas. Capacitive proximity sensor bekerja berdasarkan perubahan kapasitansi antara dua pelat konduktor elektroda yang membentuk kapasitor. Ketika objek baik logam maupun non-logam mendekati sensor, maka konstanta elektrik atau di antara elektroda berubah sehingga kapasitansi meningkat. Perubahan ini mendeteksi dan diubah menjadi sinyal logam on dan off. Contoh aplikasi nyata yaitu mendeteksi level cairan dalam tangki plastik atau kaca non kontak, counting botol yang wadah di konveyor berbahan non-logam, pengecekan ada tidaknya plastik pada mesin cetak, sensor jarak otomatis untuk plastik dan kayu atau kertas. Rumusnya yaitu C kapasitansi farad, besaran kemampuan sensor menyimpan muatan listrik. Permitivisasi bahan farad per M dihitung dari E sama dengan E0 kali RER. E0 permitivisasi vakum itu 8,85 kali 10-12 Fm. ER konstansa elektrik bahan dalam kurung tanah dan air dan plastik. A luas pelat elektroda dalam kurung M pangkat 2. Semakin besar luas pelat, kapasitansi meningkat. D jarak antara elektroda dan objek. M semakin dekat ke pelat, kapasitansi meningkat. Capacitive proximity sensor bekerja dengan mendeteksi perubahan kapasitansi antara dua pelat elektroda. Ketika objek mendekati sensor, maka konstanta elektrik di antara pelat berubah sehingga kapasitansi CCC juga berubah. Nah, adapun kesimpulan dari sensor dan transducer yaitu sensor dan transducer memainkan peran penting dalam pengukuran kecepatan putaran posisi dalam berbagai aplikasi seperti otomatis industri, kendaraan, robotika, dan sistem navigasi. Setiap jenis sensor memiliki prinsip kerja, keunggulan, dan keterbatasan masing-masing. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.